coblos nomor 6 Partai Buruh. Sekarang kita sedang berada di lokasi kampanye nasional Partai Buruh yang berada di Istora Senayan, dan kawan-kawan bisa saksikan para simpatisan, para relawan dan unsur di Partai Buruh sudah mulai berdatangan, dan juga sedang ada hiburan musik. Kawan-kawan dari SGBN yang merupakan bagian dari komite politik semoga sampai ke lokasi dengan lancar dan kita menunggu kampanye nasional yang kemudian penting bagi kita untuk mensukseskan di tanggal 14 Februari coblos nomor 6. Inilah Partai Buruh, inilah caleg-caleg SGBN untuk memperjuangkan kepentingan kelas pekerja, agenda kelas pekerja, dan pada akhirnya bulan persen bisa terwujud di negara Indonesia ini. Partai Buruh kelas pekerja, Partai Buruh negara sejahtera, Partai Buruh menang, 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 Partai Buruh pilih nomor 6. Bener bro, tadi udah naik turun ya. Masih mau joget? Masih. Sesuai janji kita tadi, kita bakal harus jogetin. Nyampe jam 12 bro. Nyampe jam 12 kita happy happy. Bener, kita happy happy. Udah siap joget semua? Yang belum turun, boleh turun. Coba saya mau coba gelombang buruh sekali aja ya. Habis itu kita joget-joget lagi. Sekali lagi lighting tetap di atas teman-teman, lightingnya kita ditaruh, lightingnya jangan diturunkan dulu teman-teman, lightingnya, flashnya dinyalakan. Luar biasa, terima kasih teman-teman atas teman-teman. Kita ada sign dari lagu. Oke. Saya bersama dengan tugas. Ya, selamat datang pada desa bersama-sama dengan Oke, lighting boleh dimatiin. Lighting lagi saya lighting bawah. Lampunya berikan teman-teman.
Timur. Saudara, bagaimana mungkin negara menjadi agen perbudakan? Manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Semua agama mengajarkan tentang ketauhidan pertama, tentang manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Agama manapun. Dalam bahasa Inggris, manusia yang menghamba kepada manusia disebut budak. Budak bahasa Inggrisnya adalah slavery. Dalam bahasa International Labour Organization, ILO, budak disebut bahasa Inggrisnya modern slavery. Modern slavery. Modern slavery adalah budak modern. Padahal agama manapun mengajarkan manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Manusia yang menghamba kepada manusia adalah budak. Budak. Bahasa ILO, budak adalah modern slavery. Apa itu tulipan modern slavery? Outsourcing. Outsourcing adalah budak modern. Kita bertanya sama 9 partai politik di Senayan. Ada 4 partai agama. Dan dalam agamanya adalah melarang budak. Dalam agama saya yakin agama lain juga sama. Nabi Muhammad ketika dia melakukan Fathul Mekah, membebaskan kota Mekah, yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membebaskan budak. Bilal adalah seorang budak, diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad menjadi pengumandang azan. Karena manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia yang menghamba kepada manusia adalah budak. 4 partai agama di Senayan sana. 4 partai agama di Senayan sana. Dan 5 partai politik yang menyatakan nasionalis religius. Mereka mengesahkan budak. Kalau mereka peduli kepada kita kaum buruh, kenapa mereka mengesahkan budak? Kenapa mereka melegalkan outsourcing? Menjelang pemilu baru mereka datang kepada kaum buruh, petani dan mas pekerja lain. Kemana 5 tahun yang lalu mereka mengesahkan budak? Pilih atau tidak? Yang serempak, pilih atau tidak partai politik itu? Mereka mengesahkan budak outsourcing. Kalau mereka peduli sama kamu semua, kenapa upah kamu naiknya cuma 2.000 perak per hari? Kemana partai agama itu? Kemana partai nasionalis religius itu? Oleh karena itu, saya minta jangan pilih mereka. Jangan pilih. Jangan pilih parpol yang ada di Senayan, ya. Kalau saya bilang jangan pilih, Anda bilang parpol yang ada di Senayan. Jangan pilih. Jangan pilih. Mereka mengesahkan budak. Mereka membuat upah kamu murah. Saudara, saya kasih tahu, mereka yang membuat kamu menderita. Karena petani dirampas, ada yang belain, ada nggak? Upah kamu nggak naik, ada yang belain nggak? Kamu pesangon kecil, ada yang belain nggak? Ngapain pilih mereka? Karena omnibus law itulah upah kamu jadi murah, tanah dirampas, nelayan kehilangan perahu, guru dan tenaga honorer tidak diangkat-angkat, ojol sekarang penghasilannya di bawah 1 juta. Dan karena itu saya mau tanya, Partai Buruh siap berjuang? Siap berjuang?
Kalau Anda siap berjuang, izinkan saya minum dulu sebentar. Boleh? Oleh karena itu saudara, Tuhan sedang tersenyum. Ini bahasa analogi. Kawan-kawan yang mau pulang itu kenapa? Ditutup aja pintunya semua, garda metal. Tutup pintunya. Garda metal. Semua pintu ditutup. Garda metal. 11 tutup tuh. Pintunya ditutup. Tutup pintunya. Tutup pintunya. Tutup pintunya semua. Mau berjuang atau tidak? Mau berjuang atau tidak? Mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh. Partai buruh, partai buruh, partai buruh. Kawan-kawan, partai buruh, kawan-kawan. Oleh karena itu, percayalah, Tuhan sedang tersenyum, bahasa analogi. Tuhan telah membangkitkan kelas orang-orang kecil. Tuhan telah mengangkat derajat orang-orang yang selalu dipinggirkan. Kau pikir mendirikan partai politik gampang? Kau lihat semua orang kaya. Semua yang mendirikan partai politik orang kaya. Mereka mengandalkan uangnya. Mereka adalah kelas pemodal. Kelas yang selalu membuat kamu menderita. Oh Pak Iqbal, kami para pengusaha sudah memberi kamu pekerjaan. Kamu kasih kita pekerjaan. Kamu kaya karena kamu. Kamu kaya karena kamu. Keringat dan air mata kami yang membuat kamu kaya. Oleh karena itu saudara, kita dilemahkan. Kita dibuat menderita. Mereka ciptakan omnibus law. Mereka bangun outsourcing. Mereka rampas tangan-tangan petani oleh korporasi. Guru dan tenaga honorer tidak pernah diangkat. Mereka yang membuat kita menderita. Sekarang telah hadir partai kelas, partai orang-orang kecil, yaitu partai. Barang-barang partai. Lebih keras, partai. Kamu akan berkuasa saudara. Begitu partai itu berkuasa, kita naikkan upah berapa persen? Nah, keras. Berapa persen naik upah? 15%. Berapa persen? Naik upah berapa persen? Hapus. Hapus. Kalau kita kuasa enak. Kita ingin arah daripada kesejahteraan kita. Kamu demo berbulan-bulan, bahkan blokade ekonomi, pintu tol ketutup karena kamu demo. Tapi upahnya naiknya berapa? 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 Muka kamu muka toilet. Hei, di belakang, berapa naik upahnya? Kalau ke toilet berapa harganya? Upah kamu naik berapa? Masuk toilet berapa? Muka kamu muka? Enough is enough. Stop. Menangkan partai itu. Kita lawan mereka. Memangnya Republik ini punya orang kaya. Kau pikir negerinya ini punya orang kaya?
kita tentukan hari ini. Kelas pekerja, we are the working class. Ayo bareng-bareng, we are. Yang keras, we are. Berdiri. 1, 2, 3, berdiri. Semua berdiri. Bareng-bareng ya. Siap bareng-bareng. We are. Yang keras. We are. Yang keras. We are. Mikrofon. Tolong mic-nya diatur dong. Ini siapa? Diatur mic yang benar. Panitia, kasih tahu dong. Mic-nya diatur yang benar. Ini kita udah patungan uang guru nih, bikin nyawa-nyawa mic nih. Masa mic bermasalah terus? Kalau gitu kita bayar setengah aja deh. Ini kita udah patungan. Saya mau tanya sama kamu, datang ke sini ada yang bayarin nggak? Ada yang bayarin nggak? Kayak partai buruh yang patung-patungan, walaupun muka pas-pasan. Coba periksa dompet masing-masing. Berapa? Mukanya muka. Coba ya, sekali lagi mic dijaga. Ini kita udah patungan dibayar nyawa mic-nya bagus-bagus. Masih tahan. Masih semangat. Saudara, partai buruh itu partai kelas. Masih kuat berdiri. Yang keluar kita teriakin. Siap berjuang. Saudara, partai itu betul. Kalau partai buruh menang, maka kita bisa menaikkan upah. Seperti Lula da Silva di Brazil. Ketika Partidos dos Trabalhadores, partai buruhnya Brazil, dia menang. Apa yang dilakukan oleh Lula? Dia melakukan kenaikan upah 30% setiap tahunnya. Sampai kapan Bung Iqbal? Sampai Lula berkuasa 8 tahun. Setelah itu diganti oleh Dilma Rousseff, kemudian kalah sekali oleh partai sayap kanan, partai pengusaha. Hari ini Lula umur 82 tahun kembali menjadi presiden. Kau tahu berapa dia naikin kemarin? 13,94%. Bekasi naiknya cuma 1,58%. Lula naikin 13,94%. Kerawang naiknya cuma 1,58%. Naik upah sehari berapa? Saudara, kamu dihina, saudara. Air mata, keringatmu membuat mereka menjadi kaya. Negara kita ikut menyumbang pajak, membayar pajak. Tapi kamu dihina. Naik upahmu hanya 2.000. Seharga apa? Karena ini partai buruh. Allah izinkan berkuasa masuk Senayan. Amin. Amin ya Allah. Cabut omnibus law. Naikkan upah berapa persen?
guru dan tenaga honorer kita angkat PNS. Milenial dan Gen Z kita kuliahkan gratis sampai dengan lulus kuliah. BPJS kita yang dibuat, BPJS yang berjuang Partai Buruh, kita akan gratiskan BPJS buat guru dan orang-orang miskin, termasuk petani nelayan. Maka negara sejahtera akan kita wujudkan 3 prinsip. Dengerin, biar kamu tahu. Dengerin. 1, kesetaraan kesempatan. Beriman. Apa sih kesetaraan kesempatan? Kesetaraan kesempatan adalah kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh berobat ke Mount Elizabeth Singapura, kau boleh berobat ke London, ke Sydney, ke Bern, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami sakit, gratis di seluruh rumah sakit swasta dan pemerintah. Kau boleh punya mobil, kau boleh punya apartemen mewah, kau punya boleh rumah-rumah mewah. Tapi kalau kami pensiun, kami bisa mendapatkan rumah